tentara Islam lah banyak di Makkah daripada di Madinah. Di saat itulah kalah Abu Sufyan dalam peperangan. Anda ikut politik Islam, Anda politik Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bi taqwallahu faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu dan berbahagia, pada malam kini dan karena kita barat-baradu di rumah pribadi, mungkin pengajian kita kalau apa-apa ibu-ibu salah prinsip, mungkin apa ibu mengatakan arahnya ke politik. Apa sebab ado dan bapak buya tu ndak boleh apa politik. Itu salah fatal pada ibu. Buya harus berpolitik. Apabila buya tidak berpolitik, di sekolah bangsa Yahudi akan menghancurkan Islam. Cuma buya itu berpolitik di dalam Islam. Nah itu Nabi Muhammad kalau tidak berpolitik, Islam itu tidak ada. Contoh, waktu Nabilah tinggal di Madinah, diajaklah di Abu Sufyan, orang kafir Quraisy, mengadakan suatu perjanjian di perbatasan Makkah dan Madinah. Nama kampungnya Kampung Hudaybiyah. Maka ada suatu perjanjian namanya Perjanjian Hudaybiyah. Apa perjanjian yang dibuat di Nabi Muhammad dan Abu Sufyan di saat itu? Salah satunya Bapak Ibu, orang Makkah bebas pulang pai ke Madinah. Tetapi orang Madinah asal masuk ke Makkah tidak boleh pulang ke Madinah. Nah, kalau orang Madinah, orang kafir Quraisy itu bebas masuk ke kota Madinah, bebas balik ke Makkah. Tapi orang Islam asaban masuk ke Makkah, tidak boleh balik lagi ke Madinah. Nyotekan di Nabi Muhammad perjanjian, mendongkol sebagian sahabat. Ya Rasulullah, lain tidak salah Rasulullah mengambil keputusan. Baru kalau menurut kami itu nang kalamak dinyo itu Rasulullah. Baru kalamak dinyo, inyo bebas ke Madinah pulang pai. Kalau masuk, sementara awak masuk ke Makkah tak boleh lagi balik ke Madinah. Alhamdulillah kecil Nabi. Allah muagia kita peluang untuk masuk ke negara Makkah. Jadi abi awak di Madinah, biarlah kosong Madinah. Yang penting umat Islam masuk ke Makkah. Yang diutus ke Makkah itu para ulama. Ndak baliknya ke Madinah ndak berarti. Tetapi tiba di Makkah, inyo menegakkan kebenaran-kebenaran Islam. Ndak mantap politik Muhammad. Kalau ndak sabantu itu, ndak jadi Islam di Makkah. Le masuk aja ke Makkah daripada dah ulama.
Lema sojo ke Makkah dari Madinah ulama. Suatu saat terjadi peperangan. Ya. Nanyo jago ketat lawan di tentara Abu Sufyan itu yang datang dari Madinah. Sementara waktu tentara Islam lah banyak di Makkah daripada di Madinah. Di saat itulah kalah Abu Sufyan dalam peperangan. Anda ikut politik Islam, anda ikut politik Islam tak? Tetapi Islam itu berpolitik, politik itu di dalam Islam. Kalau orang Yahudi berpolitik, agama dalam politik. Apa bedanya agama dalam politik, geopolitik dalam agama? Kalau agama dalam politik, agama politik yang mengatur. Tetapi kalau berpolitik di dalam Islam, politik dalam agama, agama yang mengatur politik. Itu yang berbeda. Kalau kini banyak politik, agama dalam politik. Maka politik itu mengatur Islam. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Maka tema dalam ceramah kita pada malam kini Bapak Ibu, serahkan amanah kepada ahlinya. Nah, serahkan amanah kepada ahlinya. Bisa Pak Ibu cek di dalam surah An-Nisa ayat 58. An-Nisa ayat 58. Apa kecil Tuhan Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha. Wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adli. Allah perintahkan kepadamu, serahkan amanah kepada ahlinya. Maksud ahlinya yang berpengalaman di bidang amanah dan kituagian. Apapun amanahnya. Kalau di tanah Minang ada 3 amanah nan dipaci di masing-masing pemaci amanah. Yang pertama ada amanah adat. Yang kedua ada amanah syarak. Yang ketiga ada amanah undang-undang. Nah, kalau amanah adat diserahkan kepada datua. Kalau di kampung awak sikorang kayu. Kalau amanah syarak diserahkan kepada alim ulama, imam khatib. Kalau amanah undang-undang itu diserahkan kepada pemerintah. Nah, apabila amanah tidak diserahkan kepada ahlinya, ahlinya akan mengkhianati amanah. Mukasunya apa? Nyo ndak tahu diisi amanah na diagian kayaknya waktu. Kalau apa ibu ingin membuat rumah, tukang rumah nak dicari, jangan orang bengke nak dijapui. Le paham tuh? Kalau apa ibu onda rusak ke bengke adoan, jangan ke tukang rumah. Sama-sama tukang dia. Iya, nyo sama tukang tuh. Tapi nan bengke ko tukang mailoan onda. Nan niko tukang mailoan rumah. Jadi keahliannya berbeda, keahliannya berbeda. Itu ada yang berbahagia. Kalau kini di akhir zaman dan muncul di Minangkabau, ya kan? Amanahku banyak nan tidak terserah kepada ahlinya. Ada pepatah menurut adat Minang, Pak. Ya. Jalur-jalur nan bisa diagi bahasa Mama Maci amanah itu. Dalam pepatah Minangnya model apa? Tak kalau semua kali-kali wakaturan tiap kali patah ko iyo nagari kadiuni adat usako na malingka. Ko iyo. Kalau ko iyo berarti alun bau nidra. Masih ribu kadang penambang gor.
baru simpai karo cilia marimo itu nado diskor. Nah, ko iyo nagari kadiumi adat pusako na malingka. Tak kalau masuk daulunyo di dalam alam Minangkabau buo daulan nanta sabui. Nanta bayang tampak jauh tabarubun tampak dake urang baguo badusana. Nantuo datu katumangungan di dalam adat koto pilihan nang kete datu parapati di dalam bodi caniago. Bayo datu nambah duo dia tebale belarong panjang di hadapan anak kamanakan memape cupah jurantang. Nam pertama sekali membuat rajo jo orang gadang umpama tubuh nyawa dengan tubuh batin tersimpan di dalamnya. Itu pemerintah. Sabalun nagari kadiuni ala dirancang nan kamaci tampuk peranan di pemerintahan besok pemerintah. Ibarat nyawa dengan badan batin tersimpan di dalamnya. Bantu apa nyawa jo badan jo itu pemerintah jo rayanya. Sakit nyawa binaso tubuh, sakit tubuh binaso nyawa. Siapa nama rasokan? Batin. Nan kedua Bapak Ibu, dibuat datu aja pamulu umpama tubuh aja bayang-bayang ibarat pisau aja tajamnya. Laki nanindak tangga lain. Bantu apa tubuh aja bayang-bayang, sabantu itu datu aja kauman. Sabantu itu rangkayo aja kauman. Di mana tubuh sinan bayang-bayang. Di mana bayang-bayang di sinan tubuh. Nda bapisa bayang-bayang jo tubuh, bapisa apabila cayo laila. Asado cayo do bayang-bayang ba. Kasinan bayang-bayang. Cayo dari siko. Nda bapisa asailang cayo bayang-bayang bapisa ada tubuh. Itu yang berbahagia. Nah, mangkonyo pipata Minang aku datu tu kayu gadang di tengah koto. Urenyo tampe baselo, batangnya tampe basada, daunnya tampe bagantua. Daunnya tampe balinduang. Balinduang wakatu kehujanan, batadu wakatu kepanasan. Babungo mungkin jo patui, babua katona bana, buah bana mau sarimani. Makanan anak kepanakan. Kalau iyo kayu gadang di tengah koto, apa bana maksud na di tengah koto? Di tengah korong jo kampuang. Kalau kecil awak bala kasinan datua. Datua tu kependekannya DPK. D dagiang dilapah. T tanduk ditanam. K kuah dikacau. Di mana dagiang dilapah, di mana tanduk ditanam, di mana kuah dikacau. Di sinan tungguannya kayu gadang. Baru panakan basanda kamatang baselo kawinnya. Kalau sudah diangkit jadi datuk pajak ke Jakarta bagi gitu. Bila panakan basanda kamatangnya. Bila panakan baselo kawinnya. Datuk tu gadangnya di kubangan Pak. Ndak ditalau apoleh gelawitan. Ndak. Nah, kalau kini iko banyak terjadi. Setelah diangkat jadi datuknya pai merantau. Kapan akan merasakan bapak mimpin sebagai datuk di dalam kaumnya masing-masing? Itu yang berbahagia. Jadi tidak batamu pipatah tadi lah. Nah ketiga, dibuat imam dengan katib umpama api dengan asuk suluh bendang dalam negara. Bantu apa api juaso, ndak bapisa api juaso bapisa apa bilola padam dari puntua. Ya kan? Api untuk menarik nanaso kualau musuh. Itu yang berbahagia. Bantu apa api juaso, coy itu imam katib jo kaumnya. Itu apa? Kok sase inyo tujuan kanambana
kok salah nyuajan karena nelo tibo di pawi ndak bakampin, tibo di dado ndak babusuang, tibo di manto ndak babiciang kan. Kok ndak betu udah datang penakan mengadu. Model tu kami Pak acu anda kau cu kontanado angka siamu padahal yang aku kiamat kepada amanah. Nah, nan kape dibuat panglima jodoh balang. Pari paga dalam nagari nyo paga jo budi na marangka saratuaka na majelo manjago adat nak jarusak sarato undang jo agamo. Ale ado jodoh balang begini dah. Nak bisa menjago adat nak jarusak sarato undang jo agamo tu. Berarti du balangnya harus tahu dia adat, tahu jo undang, tahu jo agamo. Kok latuo nyo du balang tu menjadi orang jadi atau pandai. Jadi jo adat tahu jo agamo, pandai jo undang-undang. Atu dan tungku tiko sejarangan. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, nan kalimo Bapak Ibu yang berbahagia dibuat manti nan piawai pandai membuat dan membuku pandai moleh dan mengasan pandai molak gelongke. Itu panduto orang. Kalau ada manti di sekolah jangan bagi lo kamu. Manti itu banyak kato-katonya duto. Mambu nak membuku. Siapa bisa mambu nak membuku tu? Ada bisa. Sadang jelas di patamu nampak jajak gerinda. Apoleh di buku nak membuku. Dusta. Tapi sesuai jo kato-katonya. Buat lihat kato di ujung lidah pakai duduk di lapiak salai. Itu yang berbahaya. Hamba Allah yang kami muliakan. Jadi kalau kita cari kepada nampak tadi Bapak Ibu ibarat air lakarua dari hulu. Rajo jorang gadang ndak bantu nyawa jo badan jo rakyatnya lah. Datu jo pangulu ndak bantu tubuh jo bayang-bayang pisau jo tajamnya lah. Ya kan? Imam Khatib lah mulai ndak bantu api juaso juana kepada kalian. Du balang ndak pari paga dalam nagari lain. Bahkan kini nam banyak du balang panggao abi urang nyo tabao. Itu yang berbahagia. Kenapa ini bisa terjadi? Balik ke kaji tadi, amanah banyaklah diserahkan ndak tapi kepada ahlinya. Itu yang berbahagia. Amanah itu dia gendak ke ahlinya dong. Nyondak berpengalaman di bidang itu dia yo. Itu secara ringkas itu cuma pangkat bawahan. Apalagi ya pesta demokrasi dan kaki itu hadapi besok Bapak Ibu. Awak kamu agen amanah kau orang memaci nomor 1 di Indonesia. Awak kamu agen amanah kepada orang memaci tiket 1 di Sumatera Barat. Kamu agen amanah kepada orang memaci tiket 2 di pesisir selatan. Bahkan kita akan mewajikan amanah kepada wakil kita dan akan kita usung dan akan kita utus untuk menyampaikan aspirasi kita kepada tampuk daripada buah yang kalian ambil. Itu tidak mudah padanya. Harus butuh teliti. Nah itu. Tapi yang paling parah, Bapak Ibu, urang nan kadiagi amanah tua, ndak sadar diri lah. Bahasa sadar diri bu ya, lebar pengalamannya di bidang amanah nan kanyo pacido. Jangan gaji per bulan ala nan kita harapkan. Jangan dibayangkan anggaran gaji rumah tangga. Nan dibayangkan amanah nan kaki topi kuat. Lei ahli awak di bidang itu. Indah, kalau indah anca memilih berondol aja. Ya, tapi berondol nan lah diambil orang lain.
Jadi toko lo sawit kawan dia tembak tangan, nyo berondol jangan mau, tapi diberondolkan. Ya bapak ibu, ada yang berbahagia. Apa-apa ibu-ibu kuado dosana awak memilih berondol, lain dah sawit tunggu anaknya ambil do, lain lo dah sawit dia tembak tangan anaknya ambil do. Ikhlaskan aja, jadikan aja tutup jadi ladang amal. Itu yang berbahagia. Nah, jadi kalau tidak mungkin kita memikul amanah, jadi ambil amanah tuh. Kok minta-minta pak? Bakanda-kandaan. Ya kan bapak soan. Nah, coba paci amanah dari Umar bin Abdul Aziz secara aklamasi calon tunggal duduk menjadi khalifah. Nasabana menurut Islam tuh calon pemimpin itu tak boleh banyak benar. Itu menurut Islam. Nah, kalau kini lain menurut Islamnya, tapi calon pemimpin Islam aja 10-an. Kok manang sianu talampau ganda ngati, ba organ segala macam, apa perasaan kalah? Nama nang Islam, nang kalah Islam, yang menyakiti Islam, yang disakiti Islam. Maka menurut Islam, calon pemimpin itu cuma satu, aklamasi. Duduk Umar bin Abdul Aziz. Nah tuh, satu tapilnya yang menjadi khalifah. Apa nanya baca di Umar? Alhamdulillah. Tidak. Apa nanya baca? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amanah kau datangnya daripada Allah, aku serahkan kepada Allah supaya jangan aku mengkhianati amanah Allah. Aku dan Islam. Manda biaya jawinya, ndak. Pesta organ artis ibu kota, ndak. Umar bin Abdul Aziz pesta air mata, manangi. Bapak mengkau manangi. Nam pertama, inyo ndak kasa bebas bantu samulo lagi. Inyo lah terikat, inyo lah takabe, jo amanah. Amanah nanyo pikua tu barek. Bah mengkonyo barek. Kalau dikhianati dosa besar. Itu ada yang berbahaya. Nah, setelah ditadiake yang menjadi khalifah, akan memilih menteri-menteri, kaki tangan khalifah. Ada yang berbahagia. Datanglah petinggi-petinggi ke rumah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz. Ada membawa jas dari Brunei, 150 juta bali. Sorok. Ada membawa barang ame sapeti. Sogok. Pak, apa? Ambo jadi kepala dinas aku kok, Pak. Nyot terima di Umar, ndak. Bapak ndak nyot terima, serahkan di mana ke Allah Ta'ala. Lasau gua disudui. Setelah itu membalik Alfar Umar, ndak. Nyoparentakanlah bawa-bawahannya menjual barang nan dia ge orang tu bagian ke fakir-fakir miskin. Itu pemimpin Islam. Ndak ada kata-kata sombong. Ndak ada kata-kata membangga Bapak Ibu. Hadirin berbahagia. Bapak kini maka ndak ada lain pemimpin Islam sama itu. Amanah tidak terserah kepada ahlinya. Bapak Ibu hadirin, hamba Allah yang kami muliakan. Nah itu. Jadi kembali Bapak Ibu, ba'acara menilainya amanah supaya terserah kepada ahlinya. Nam pertama sekali orang nang kadiagi amanah tu Islam. Kita cukup mengaji ko secara fikir. Bahasa Islam tu. Nam pertamanya syahadat.
Nan kedua tahan sembahyang. Nan ketiga Ramadannya puasa. Nan kampe sampai nisab haratonyo berzakat. Nan kalimo kalau mampunya haji. Itu secara syariatnya. Tapi kalau secara hakikatnya kabar Pak. Sakit tinju didalami, lain sembahyang, lain tanha anil fahsya'i wal munkar. Allah bisa sembahyang itu mencegah yang keji dan yang munkar. Kalau gini dah itu dong. Inyo kamu aruk calon anggota dewan supaya tak pilih, ndak diundang ke Mas Haji inyo tiboyo. Sabalun itu ndak kenal jo Mas Haji dah. Nyo kenal jo tampe karaoke. Jo taman-taman wisata. Tapi setelah ada suatu keinginan, nyo ke Mas Haji dah. Ada di sekolah untuk itu. Tu pengkhianat tuh. Tu pengkhianat tuh. Satu-satunya lah termasuk pengkhianat Islam. Mempermain-mainkan Islam. Islam diambil sebagai simbol mengait keyakinan masyarakat untuk mengharapkan sesuatu yang diharapkan semata-mata yang bersifat duniawi, bahkan mereka tidak ahli di bidang amanah yang mereka harapkan. Itu yang pertama. Ada yang berbahagia. Setelahnya Islam, ba'a akhlaknya. Dan akhlaknya hubungan kemanusiaan. Tingkah lakunya, perbuatannya, kemasyarakatannya. Itu harus kita nilai itu. Janganlah kejadian aja nyetau aja masyarakat mengupi apa usulah. Batamu carito kak bau aja kuro-kuro. Kalau pernah Pak Ibu menangah tuh cerita baru di kuro-kuro tuh. Anu lai. Ambulang cara ceritanya. Nah, menurut dongeng carito zaman dahulu Bapak Ibu. Dongeng tetapi hikmahnya rancak. Bah dongengnya kuro-kuro di dalam rimbo batamu ju anak pisang nyot tanam sangkuati kuro-kuro ko buah pisang ko randa dari tanah mako ditanam kok buah besok tentu mudah aja orang mabi aja kecil kuro-kuro tahu-tahu pisang ko makin lama makin tinggi makin lama makin tinggi ya kan lah 3 meter barunya buah. Sakali 3 hari kuro-kuro payo kebun pisang. Sakali sebulan kuro-kuro tibo jadi kebun pisang mencari buah pisang banyak. Nah, dicari lama bakal lamuan masa buah pisang. Mana masa ndak lo jatuh do buruang lo nama baik. Sadang tamanun kuro-kuro lalu baru. Nah, lalunya buruan manung ama kuro-kuro. Iya, bangko manuang. Iko bisa membuat tanam sekitar 6 ataupun 7 bulan lewat. Kece ambo dulu kemananan pisangko, buah pisangko kok randa dari tanah. Rikironyo buah pisangko tinggi ambo nak pandai manje dah. Aduh apa ibu nak nantan tahu apa sebabnya kuro-kuro tu nak pandai manje. Badan gadang, kaki jo tangan singke. Jadi tidak bisa memagui dong. Lawe badan selawe itu tangan sepanjang tuhnya. Betu aja tidak batamu jong kurang. Mau kasihnya apa? Pahamnya masa ilmunya ada, tapi tangan singke, kaki singke tidak bisa memanjat. Pendidikan randa jasa SD aja tidak ada. Kalau kan hanya KT-ku. Tentu ya menanam kuro-kuro kan bisa. Padahal kalau dia ada skill mungkin cadia kuro-kuro pada bawah. Kuro-kuro menanam bisa, kok baru mama anjing aja bisa. Ndak bodoh baru ada kuro-kuro. Tapi malam di kuro-kuro kaki singke, tangan singke ndak bisa manjat. Apa kece baru? Akini ndak kece kuro-kuro, kece ambo dulu pisangko babuanyo randa. Kok randa buah pisang, kok tentu mudah aja mau ngambil.
Tapi dia buat pisang kotenggi, amolah abi-abi aja mencari kate. Sadona masa abi diburuang. Kuli lah na jatuh ke bawah. Cuman kuli aja kau dapat menjilit-jilit nyo kecil kuro-kuro. Dia kecil baru abiala dan panjian kate am di bawah aja lah nunggu. Kok tibo dia teh jangan lupa menjatuh untuk ada beko baru wasa tibo de kau tanam lah. Kok kecil baru. Satu nanya baru kate, dua ditajam nang barang itu, baputa kuisi tiba balik, ndak takana kuro-kuro di kak baru deh. Betu jara kuro-kuro cedek kate, jatuh lah untuk ada kak baru. Nanya lah kate kau mau jatuh lagi. Apa juang kadang kamu deh, laku kulilah jatuh ke bawah, ndak lah buagi yang dulu baju salai. Binyak jilbab salaya goti goibu. Apa yo minta lain? Malam nasi kuro-kuro pak. Tandonyo apa? Nan baru aku akhlak Yohana tidak ada. Mananam dak satu ndak urang na mananam awak nanyi kate ndak berpikir urang nananam kan dak akhlak baru tu dah. Iya baru ah. Ndak urang bapak baru ah. Kalau dikaji amanah baru itu ikut dari manusia. Kamu tanya, walaupun ada kejahatan baru adalah segi bayi ya. Tapi apabila nyola dilatih ya, lah diajar. Kamu tanya, ada apa mandanga baru kuliah di stai? Tidak ada kan? Ya dosennya tidak ada lebih ya. Dosen baru kan ada. Tidak ada dong. Lah. Siapa dosen baru kok? Kalau di Sungai Tunu dulu di Ampalu judir mo. Oh, ada dosennya. Lain, itu dosennya. Guru SD baru tuh judir. Guru SMP-nya judir juga. Guru SMA-nya wo judir juga. Kuliah baru kok wo judir juga dosennya. Mano nang pelajaran SD? Bakapi kabakaran dia jola suap nyokupak di baru sampai keluar. Lalu SD pelajaran. Nanya ke SMP, bagayuin karambia nyopilin sampai putui di baru itu SMP pelajaran. Nah, sudah itu tuh apa lain? Baja baru kau mengupak, ndak bisa kupak honggo, indah jo tajam tabuin, nampoko karambia bisa ya tua. Atau SMA. Tiba kuliah baru mempabeda nama sak jodoh mudo. Oh, dia tinggi lah tinggi. Di waktu kuliah baru kok mampabedan nan masa jona mudo atau dalam kuliah. Lah, setelah tamat baru kok kuliah lah SPDI itu nyo. Lah bisa membedakan masa jona mudo. Ya kan? Nyundang di kawan dua judir memanjik karambia bakarawai. Batabuan 3 batang. Apa kecil wajudir asa cocok upahnya. Dia namuan. Abara sedang lo bagi 3 kecil dia. Ko ada 300 100 upah kok dan jadi wo. Bila manje malam. Rit kasarito 3 batang karabia nama panje. 300 nan jatuh. Dinan kalam baru memilin ndak sase tangan kanan mudo ci alan. Dinan kalam baru bisa memperbedakan antara nama sak jodan mudo. Jadi binatang tu pak sisi buruknya ada, sisi bayinya ada. Kalau dikaji sisi buruknya sapanayo jahe. Kalau di sisi dikaji sisi bayinya, aku mako baru apa awaknya mencibir tadi. Buya siharnya cibirnya. Bang kau itu buya seorang aja lah, putih seorang aja kupia buya. Alun kasamana kami buya ada. Kami dinan kalam memilih karabia bisa memperbedakan nama sah jodoh mudo. Kalau buya dinan tarang bombang buya jatuh aja. Ya kalau kini kan banyak buya di peralan untuk caleg-caleg kalau. Asal pipiti ada buya tuh seorang ini sampai caleg oke. Seorang ini sampai caleg kan. Jadi jarum-jarum buya tuh lari tadi aja. Kasiko, tiba di memilihannya udah satu buya. Banyak banana ditolong ke batang biaman mana-mana aja lalai kecilnya. Nah, itu ada yang berbahaya.
Nah, jadi kembali Bapak Ibu, hamba Allah yang kami muliakan, dekarano bali eka kaji tadi, baso bapo baru pundak mangana jaso, wakatu nyoba masalah jo kuro-kuro, dekarano akhlaknya rusak. Makanya calon pemimpin, calon wakil pemimpin tua harus akhlaknya dulu dengan nilai. Ada. Urang akhlak kalau rusak timbul kesombongan, kianat, lain dan sebagainya. Kalau dikaji-kaji, wakil itu tidak ada arti kerajaan di dunia. Ma wakil. Le paham apa ibu-ibu jo wakil? Wakil itu tidak ada kia jo terus. Wakil datuk landa datuk baru jo kia jo. Wakil gubernur tidak ada gubernur baru terpakai wakil. Le ada terbaca-baca wakil gubernur kini. Tidak gubernur aja kesampingnya. Wakil mana? Wakil presiden belok kandang keluar kandang aja nya. Ya, belok-belok lah kamu maju kalau menuma. Kalau keluar negari Joko. Le dapet MA, ndak. Nyu wakil. Jadi wakil kok kukua sabana ndak didangan mana dona lo, Pak. Nah, bapo mangko wakil rakyat banyak dan sombong. Nyu wakil. Kan? Kalau dikaji lah biar mana maaf beribu kali maaf, kalau siko tuh maaf disampaikan mana ke beliau itu bagaimana? Budak awaknya tuh. Ada budak awaknya. Mana kamu nyapi niat untuk awaknya? Nan kamu awasi untuk awak tuinyo. Nan kamu anggarkan untuk awaknya. Ndak budak awak gitu. Kalau dikaji kasarnya, apa nanya sombongkan? Kasar. Kalau kecil anak ini tuh gaspol namanya. Ada yang berbahagia. Nah, bapu mereka mengkau sombong, tak tahu je orang nama-nama pisang aja. Mereka yang salah, enggak, yang salah siapa? Kita. Enggak bagian amanah kepada ahlinya. Itu yang pertama. Jadi setelah Islam, akhlak. Yang kedua, akidah, agamonya, ketuhanannya. Itu yang berbahaya. Akidah kalau tidak sejalan jo akhlak, akhlak kalau tidak sejalan jo akidah, mincang. Tiok bajalan yang membengkok, tiok bajalan yang membengkok tu. Ndak kabatamu ihdinas siratal mustaqim itu apa namanya? Nah itu yang ketiga. Memang bagi Tuhanan ibunya. Nan kampe Bapak Ibu, ada yang berbahagia ilmunya. Nah, muka su ilmu tentang amanah nan kaki tuagian. Nah, kalau calon dewan 3 komisi. Ada komisi anggaran, ada komisi pengawasan, ada komisi legislasi namanya. Anggaran ada ilmunya di matematika. Pengawasan mentalnya harus kuat. Bangunan masuk ke penambang. Timbunan dasar jalan 6 kilo. Ya kan? Tabak koral 10 atau 2 senti. Dicaliak keadaan jalan baru sudah 30%. Di papan informasi pitila turun 70%. Kau batamu jo paro. Paro ye. 3 saparo ye 3 no. Ikut tugas anggota dewan di bidang pengawasan. Kalau tidak, sayo kampung awak. Anda payah milih ya. Nan ketiga legislasi. Mau ambil bola di atas, membawa bola ke bawah.
Mau ambil nanti bawa kate. Mangkok sumber pembangunan dua macam. Ada eksekutif, ada legislatif. Kalau eksekutif dari presiden ke gubernur, dari gubernur ke bupati, anggota dewan sekedar menganggarkan, dari bupati turun ke wali nagari, jangan sekedar menyelesaikan. Apa sebab wali nagari, gubernur, bupati, presiden itu haknya sama-sama berhak mengadakan peraturan, pergub, pepres. Karena nyonya pilih langsung di masyarakat. Itu yang berbahagia. Kalau dari presiden ke gubernur, ke bupati, ke wali nagari, ACC datang dari camat, itu namanya eksekutif. Jalurnya dari pemerintahan. Tapi kalau perjuangan masyarakat digiring oleh anggota dewan, turun bantuan, itu namanya legislatif. Kalau kini nampak yang pandai-pandai Bapak Ibu eksekutif, liau kece legislatif. Ndak satu liau maju tua nyuluan, lah sudah jalan, liau peba foto jo ke jalan tuh. Tando liau nama karajo. Padahal karajo kare wali nagari bupati sampai ke gubernur. Panduto gadang Allah mengetahui. Wa in tubudu ma fi anfusikum aw tubuhu yuhasibukum billah. Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, baik yang kamu keluarkan maupun yang kamu sembunyikan. Manusia bisa dikicua, kalau Allah takkan bisa manusia untuk mengicua Allah. Lena kare Bapak Ibu. Gak kurang apa Ibu galak. Bah mangkoknya kurang, kini yo kurang mana galak Pak. Dalam waktu sekian menit bahagia apa 5 tahun, menderita apa 5 tahun. Asal Malaysia matu dan unciang untuk pantang bersuara. Ada, jayolah Bapak Ibu. Itu wajah apa-apa jadi ya. Assalamualaikum apa-apa ada ahli itu dia. Eksekutif, legislatif, pengawasan tentu dia tuh. Jadi besok aja ngalu aja orang lain. Itu ada yang berbahagia. Ndak pernah nyo datang ke Panambang kodo, turun bangunan ke Panambang, inyo sekali kece, itu penutup kadang itu. Tapi kok nyo datang ke Panambang, nyo atur caro, nyo turun ke Panambang, nyo awasi barang tuh, baru nyo dan turun tangan, itu namanya sumber bangunan legislatif namanya. Itu Bapak Ibu yang berbahagia, hamba Allah yang kami muliakan. Nah, berarti harus ada nyo punya ilmu. Di bidang amanah nangka gitu agian ilmu nangka sampai nangka limo mental harus siap mental. Apa sebab? Kalau calon painan tingkat 2 muaja cadik di painan ndak sama muaja cadik di pasar pres 20 di pasar 1 2 bulan 5 kali Sabtu awak ke pasar cadik sekali itu uji kan aja ya. Lincah sekali. Tapi kok kapainan jo anggota dewan dari terusan kita ke adu argumen, adu nyali. Atau iko butuh mental yang sangat kuat. Yota kato di sinan. Iko ndak betu anggota kawal macam tu halu tiba anggota awak lalu aja. Abano, aku sese. Antapun yang sesena dan amo sese tulang sawana ke cincin tu mah. Siapa ke bangun ke bawah ke awalnya. Amo sese. Adi berbahagia. Nah, dia karena mentalnya udah siap. Itu Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, makanya Bapak Ibu kalau mau punya prinsip, kita mau tusuaki itu bisa kita contohkan sabantua Bulua sebagai penjuluk mangga. Bulua tu ndak paralu mudo bana ndak lo tuo bana. Ya kan? Bulua tu pertama harus lurui. Kalau bulua tu Bapak aja Ibu. Ampak tampuk mangga di ate, dibuat capangnya di ujung. Asal lui tunjuk dari bawah pasti tiba di tampuk mangga. Tapi kalau bulua bengkok, kok betu modea bengkok tu tak kalah dan bengkok tu di dah kasih kau ke ujung kan tua di painan lihat tu hari jo kepada.
Itu aja. Dari kampungnya kapainan pesidang kironya di Moro Padang tapi mangkali. Pada buah nang kiri dulu tuh painan. Tio ditunjuk katanya dapat tamu tampu ini loh. Dek karena bulu atau bengkok. Nah itu. Nah, dan juga tak masuk bulu jam talalu mudo harus bulu latuo. Ya kan? Nang tuo tuh pengalaman, ilmunya, mentalnya itu apabila latuo, Pak. Bulu kalau latuo, sagadang apa capang dibuat, sabantu apapun pandai anginnya, nan capangnya dah kau kucui itu. Tapi kalau bulu mudo, dah bawa tiba dia teh kane pandai mau cuci capang apa? Layu aja. Bulu tu mudo, mental dah siap. Itu ada yang berbahagia. Itu satu-satu contoh. Nah, yang terakhir Bapak Ibu. Yang terakhir kalau kita jali sesuai dengan Islam, ya, diambil sejarah dari Muhammad yang menjadi Rasul itu sampai 10 tahun dewasa. Pendak umur 25 dan umur 8 balik, umur 20 Kalau umur 25 Nabi cuma jadi pemimpin rumah tangga, memperlihatkan cara-cara memimpin rumah tangga di tengah masyarakat. Tapi kalaulah menjadi kerasulan, ikut dipergunakan oleh masyarakat. Jadi anggota dewan itu kalau di Nabi tingkatannya Rasul. Berarti umur sampai puluhan. Itu ada yang berbahagia. Yuk kalau kita mengaji menurut Islam. Nah, umur 51 Nabi mendirikan ibadah sholat. Makanya tingkatan pemerintahan cuma dapat 2 periode. Sali sampai 10 sampai 5, sampai 6 sampai 50, lah 50 ibadah kepada Allah. Kalau kini sampai lapor puisi itu dinyonya. Apa gitu? Apa sebab? Tata cara menggulingkan roda pemerintahan dari zaman ke zaman dan dari waktu ke waktu itu tetap ada perubahannya. Awak zaman awak 70-an, awak di tahun sekian awaknya leka mungkin kini dibuat caranya sama zaman 70-an. Tidak mungkin Bapak Ibu dan berbahagia. Hamba Allah yang kami muliakan. Nah, jadi itulah syaratnya memilih kepemimpinan. Amanah serahkan kepada ahlinya. Yang pertama tadinya Islam, taat beribadah. Yang kedua berakhlak. Yang ketiganya berakidah. Yang keempatnya mentalnya rancak. Yang kelima ilmunya ada di bidang amanah. Yang ketujuh yang keenam memadai usianya. Timbul pertanyaan apa-apa ibu-ibu. Ya baca roh ya. Panakan kontan awak banam ya calon mau mawa adik kontan awak silakan beko apa cali tiba di rumah sure atau ayat 23 kalau tidak salah. Apa kejadian Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhizu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a in istahabul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humuz zalimun. Hai orang yang beriman, kalau apa ibu mulai beriman, jangan engkau pilih, jangan engkau angkat ayahmu dan saudaramu jadi pelindung ataupun pemimpinmu. Ayah awak, kakak awak, sumando awak, adik awak, jangan kamu angkat menjadi pemimpin. Bamang kau itu ini istahabul kufra alal iman, inyo memilih kafir daripada keimanan. Apa tandanya kafir? Sadang inyo aja tahu bahasanya ndak ahli di bidang itu. Kok inyo maju? Sadang nyo tahu mentalnya ndak siap. Nyo tahu ilmunya ndak ada. Nyo tahu akhlaknya ndak mendukung. Bapaknya maka maju kafir, arti kafir tertutup tahu
tapi tak tutui kebenaran hilang. Jadi kafir itu bahasa Arab dan sabana artinya bahasa awak tertutup. Karena tertutup, maka lahirlah kemungkaran dan keingkaran. Itu yang berbahagia. Wa may yatawallahu minkum, barang siapa di antara kamu yang memilih mereka, yang mengangkat mereka, fa ulaika humuz zalimun, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, kalau kita mengaji secara zalim, manusia pertama zalim di atas dunia adalah Nabi Adam memakan buah kuldi. Jadi barang siapa memilih orang ndak ahli di bidang amanah, dosanya sama jo Nabi Adam dengan Hawa memakan buah kuldi, karena itu adalah perbuatan zalim. Nah, satyo takana ilo sarugo, satyo takana ranca sarugo. Nabi Adam membaca Rabbana zalamna ampusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah menzalimi diriku sendiri. Kasihilah aku ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, kalau tidak aku menjadi orang yang sesat buat selama-lamanya. Tidak 5 kali sehari semalam dah. Sadang itu 80 tahun dalam sejarah kau diterima taubat Adam. Maka hati-hati apa ibu untuk memilih. Asal sasa zalim 80 tahun taubat kau diterima. Kau mati menjadi itu bahagia. Itu yang berbahagia. Jadi kepada Bapak Ibu, hadirin hamba Allah dan hamba hormati, amanah serahkan kepada ahlinya dan bapak alaman di bidang amanah dan kekituannya. Yang pertama tadilah disampaikan mereka tu Islam, yang kedua akhlaknya rancak, yang ketiga akidahnya, yang keempat ilmunya mapan, yang kelima umuannya sampai umum tu lagi turun Islam. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau nanti disampaikan dalam pengajian, apa ibu ndak Malaysia dalam mentaati, insya Allah mudah-mudahan 5 tahun ke depan dari setelah kita memilih, negara kita menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Itu saja yang dapat aku sampaikan. Salah jangka mohon maaf, kari minta maaf, perbedaan paham juga minta maaf. Lain nama apa ibu maafkan. Alhamdulillah. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.